Bab 2970-2972, Senior, anak saya bodoh, aku harap senior akan memaafkannya. Ning Kaichen buru-buru mengikuti lelaki tua itu untuk meminta maaf. Dia benar-benar takut lelaki tua itu akan bergerak menyerang Ning Ken. Pada saat ini, dia juga tidak tahu apa level kekuatan lelaki tua itu. Meskipun dia berada di puncak peringkat ke-9 dari alam tubuh komposit, dia tidak tahu apakah dia mampu mengalahkan orang tua itu. Lagi pula, kekuatan lelaki tua itu sulit untuk diketahui. Meskipun itu hanyalah jiwa yang tersisa, bagaimanapun juga dia adalah leluhur dari keluarga pemurnian tubuh kuno, jadi itu tidak boleh diremehkan. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh putramu. Di antara 100 kultivator, aku tidak akan membunuh siapapun, karena ini adalah aturannya. Setelah melewati gerbang cahaya ini, perburuan harta akan mulai, dan apa yang dapat kalian temukan tergantung pada keberuntungan kalian sendiri. Semoga kalian beruntung. Selesai berkata, tubuh lelaki tua itu perlahan menghilang. Saat lelaki tua itu menghilang, seorang kultivator segera bereaksi dan bergegas menuju gerbang cahaya. Karena setelah memasuki gerbang cahaya, itu adalah awal dari perburuan harta karun. Tentunya mereka yang masuk lebih dulu pasti memiliki peluang lebih besar untuk menemukan harta karun tersebut. Tapi siapa tahu, saat kultivator bergegas menuju gerbang cahaya, kekuatan yang menakutkan datang dalam sekejap. Kultivator itu bahkan tidak sempat bereaksi, dan dia langsung dicekik oleh kekuatan ini, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Dengan perisai iblis yang kita miliki, kita memiliki kesempatan untuk masuk lebih dulu. Pada saat ini, Jin Sa melangkah maju, dia berdiri di depan para aliansi penyegel iblis dan berkata dengan dingin. Beberapa orang dari aliansi penyegel iblis berdiri di posisi masing-masing untuk memblokir seluruh serangan dari gerbang cahaya, dan aura keras dari keterampilan mereka melonjak, dan itu mengejutkan semua orang. Banyak kultivator yang hendak bergerak, namun semuanya dikejutkan oleh aura yang ganas dan mereka pun mundur. Kelima anggota aliansi penyegel iblis langsung menakuti semua orang, mereka terlihat sombong dan mendominasi. Banyak kultivator memandang kelima pria itu dengan ganas, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa, mereka hanya bisa mengutuk dalam hati. Sekarang banyak kultivator yang terbagi menjadi beberapa kubu. Ning Kaichen memimpin keluarga Ning untuk berdiri bersama, sementara Dev memimpin keluarga Gao dan Lao Sun untuk berdiri bersama. Ada juga sekelompok kultivator lain yang berdiri bersama. 100 kultivator dibagi menjadi 4 kubu, meskipun hanya ada 5 anggota dari aliansi penyegel iblis, tapi kekuatan mereka adalah yang terkuat. 5 anggota kuat dengan kekuatan peringkat ke-9 dari alam komposit, itu lebih dari cukup untuk sepenuhnya menghancurkan tim manapun. Apakah benar perisai iblismu begitu kuat, sehingga kamu berani maju? Kata Ning Ken, ada begitu banyak orang di keluarga Ning mereka, dan kekuatan mereka tidak buruk. Aku pikir kamu masih muda dan aku tidak peduli denganmu. Kamu bisa bertanya pada ayahmu, apakah keluarga Ningmu berani melawan aliansi penyegel iblis dan menjadikan kami musuhmu? Jin Sa memandang Ning Ken dengan jijik dan berkata, Ning Kaichen tidak mengatakan sepatah kata pun, kekuatan keluarga Ning mereka memang bukan tandingan aliansi penyegel iblis. Sial, apa hebatnya aliansi penyegel iblismu, ini adalah tanah ujung utara, wilayah keluarga Gaoku. Beberapa hari yang lalu, Gao Qisheng dipukuli oleh beberapa orang ini, tetapi kali ini dia tidak hanya membawa seorang master, tetapi juga ada Dev dan yang lainnya, jadi dia tidak takut dengan kelima anggota aliansi penyegel iblis ini sekarang. Sementara kultivator lainnya tidak berani berbicara sama sekali, mereka hanya ingin memasuki gerbang cahaya itu dan menemukan beberapa harta karun di dalamnya. Kalian dari keluarga Gao, apakah kalian ingin dipukuli lagi setelah kejadian beberapa waktu yang lalu? Jin Sa berkata dengan ekspresi jijik. Gao Qisheng sangat marah, lalu menatap Dev, dia berharap Dev bisa maju dan mengatakan sesuatu. Tetapi pada saat ini, mata Dev tertuju pada kultivator yang baru saja meninggal di tanah, dengan ekspresi serius dan tidak bergerak. Tuan Dev, Gao Qisheng memanggil Dev, baru kemudian Dev sadar kembali, dan kemudian dia sedikit mengernyit dan berkata, apakah kamu baru saja memperhatikan bahwa tubuh kultivator yang mati itu agak aneh? Apa ada yang aneh? Lao Sun muncul dan bertanya. Tubuh kultivator yang mati barusan memancarkan cahaya putih redup, dan kemudian cahaya putih itu sepertinya diserap oleh sesuatu, dan menghilang di tengah udara. Kata Dev, Tuan Dev, mungkinkah yang Anda lihat adalah jiwa kultivator itu? Kata Ji Yun, bagaimanapun, mereka semua adalah kultivator di alam tubuh komposit, jika mereka dibunuh, jiwa dalam tubuh perlahan akan meninggalkan tubuhnya.
Kecuali tubuh dan jiwa fisik musnah dalam satu serangan, maka kultivator ini benar-benar akan mati. Itu bukan jiwa, jika itu jiwa, aku pasti masih bisa melihatnya. Dev menggelengkan kepalanya, kalau begitu aku tidak tahu, lagi pula aku tidak melihat apa-apa. Aku juga tidak melihatnya, di mana ada cahaya putih. Mungkinkah Anda salah melihatnya? Jika memang ada perubahan pada tubuh kultivator yang mati, ada begitu banyak kultivator di sini, tidak mungkin semua orang tidak melihatnya. Dev sedikit mengernyit, dia sangat yakin bahwa dia benar, tetapi begitu banyak orang yang tidak menyadarinya. Mungkin aku salah lihat, Dev akhirnya hanya bisa mengatakan bahwa dia salah. Tuan Dev, orang-orang dari aliansi penyegel iblis ini terlalu gila, bagaimana kalau kita beri mereka pelajaran? Kata Gao Qisheng kepada Dev, kita di sini untuk berburu harta karun, bukan untuk bertarung. Kata Dev dengan senyum tipis. Mendengar ini, Gao Qisheng buru-buru berkata, tapi orang-orang ini menghentikan kita dan tidak akan membiarkan kita untuk masuk terlebih dahulu. Karena kita tidak diizinkan untuk maju dulu, kita biarkan saja mereka masuk dulu. Mungkin jika mereka masuk lebih dulu, lalu jika ada senjata tersembunyi, itu akan menyelamatkan kita dari masalah. Dev tidak keberatan dengan aliansi penyegel iblis yang ingin masuk terlebih dulu. Faktanya, Dev memiliki ide yang kuat di dalam hatinya, tidak peduli apakah itu adalah latihan dari klan pemurnian tubuh kuno atau beberapa harta, semuanya sudah ada di dalam cincin penyimpanannya sekarang. Tidak peduli harta apa yang ada di belakang gerbang cahaya itu, Dev tidak ingin memilikinya, dia hanya ingin mendapatkan pil jiwa es, sehingga dia dapat kembali dan berbisnis dengan putri dari Kabupaten Jialing. Melihat tidak ada yang berani menentang mereka, para anggota aliansi penyegel iblis mulai berjalan melewati gerbang cahaya satu persatu. Tapi setelah orang-orang itu masuk, beberapa orang juga ingin segera memasuki gerbang cahaya itu, dan seluruh aula menjadi kacau lagi dalam sekejap. Banyak kultivator mulai berkerumun menuju gerbang cahaya. Pergi dari sini, pada saat ini, sebuah aura membuat para kultivator lain yang bergegas menuju gerbang cahaya mundur kembali. Dan terlihat banyak murid dari keluarga Ning berbaris di kedua sisi, dan Ning Kaichen memimpin Ning Ken perlahan menuju gerbang cahaya. Keluarga Ning kami belum masuk, jadi kalian sebagai semut, hendaknya masuk belakangan. Kata Ning Ken dengan arogan, brengsek, jangan sok jagoan, kenapa kamu tidak berani berbicara tadi, ketika orang-orang dari aliansi penyegel iblis masih di sini, kamu bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Keluarga Ningmu hanyalah kentut. Kamu hanya berani jika ada terlalu banyak orang di belakangmu, kamu bahkan berani menggertak orang lain, kita semua sedang terburu-buru, jika kamu tetap menghalangi, kita semua akan membunuhmu bersama. Banyak kultivator lain yang mengutuk Ning Ken. Ning Ken tersipu karena dimarahi, dan ingin memarahi kultivator lepas ini, tetapi dihentikan oleh Ning Kaichen, yang menyeretnya melewati gerbang cahaya. Lagi pula, kekuatan dan prestise keluarga Ning mereka tidak sebaik aliansi penyegel iblis. Orang-orang ini takut pada aliansi penyegel iblis, tetapi mereka belum tentu takut pada keluarga Ning mereka. Karena semua orang benar-benar terburu-buru, dan jika ada pertengkaran saat ini, mungkin siapa yang akan menderita masih belum bisa dipastikan. Lagi pula tujuan mereka semua datang adalah untuk berburu harta karun, bukan untuk bertarung. Setelah keluarga Ning masuk, Gao Qisheng ingin seseorang mengendalikan gerbang cahaya, agar mereka bisa masuk lebih dulu, tetapi dia dihentikan oleh Dev. Tuan Dev, apakah kita akan masuk terakhir? Gao Qisheng sedikit bingung. Jika Dev takut pada aliansi penyegel iblis dan orang-orang dari keluarga Ning, itu masih wajar, tapi mengapa dia harus takut pada kultivator biasa ini dan membiarkan mereka masuk lebih dulu? Masuk terakhir mungkin bukan hal yang buruk, kata Dev dengan senyum tipis. Melihat apa yang dikatakan Dev, Gao Qisheng tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa melihat para kultivator biasa itu berkerumun menuju gerbang cahaya. Setelah semua orang melewati gerbang cahaya, Dev memimpin semua orang yang mengikutinya perlahan. Ketika semua orang memasuki gerbang cahaya ini, mereka tiba di tanah tandus dalam sekejap. Tanah di sini gundul, tidak ada tumbuhan, dan langit dipenuhi aura warna-warni. Seluruh ruang tampak terdistorsi, membuat semua orang sangat tidak nyaman untuk tetap di sini. Seluruh tanah ditutupi dengan bumi yang hangus, seolah-olah telah terjadi perang besar, dan hamparan tanah seperti ini tidak bisa terlihat ujungnya sekilas. Ini, tempat apa ini? Mungkinkah ini juga ilusi? Melihat pemandangan di depannya, Ji Yun berkata dengan heran. Semua orang tidak tahu apakah mereka dalam kenyataan atau dalam ilusi sekarang. Dev melihat bahwa banyak kultivator lain juga terkejut dengan pemandangan ini, dan mereka meraba-raba ke depan sedikit, karena mereka tidak tahu betapa berbahayanya tempat aneh ini.
Bagaimana mungkin ada harta karun di tempat berhantu seperti ini? Mungkinkah kita sedang ditipu, atau ini adalah tempat harta karun palsu? Gao Qisheng mulai curiga bahwa ini adalah tempat harta palsu. Tidak peduli apakah ini tempat harta karun asli atau palsu, semua orang tidak boleh bertindak sembrono, dan jangan meninggalkan tim. Selama kita tetap bersama, kita semua bisa aman. Dev mendesak semua orang, karena takut mereka akan lari dengan tergesa-gesa ketika menemukan harta karun. Saat itulah yang paling berbahaya. Dev memimpin kerumunan maju perlahan, dan segera terdengar suara pertempuran tidak jauh dari mereka. Dev memimpin orang untuk mengikuti suara itu dan menemukan banyak kultivator berkelahi seperti orang gila. Fragmen jiwa es, fragmen jiwa es. Pada saat ini, Gao Qisheng berteriak, dan kemudian mereka melihat ada cukup banyak fragmen jiwa es di bawah kaki para kultivator yang bertarung. Meskipun pecahan jiwa es ini kecil, tapi itu dapat dianggap sebagai sumber daya berkualitas tinggi. Tidak heran para kultivator ini akan bertarung, bagaimanapun juga, ketika mereka menemukan hal yang begitu baik, semua orang pasti menginginkannya. Diiringi oleh teriakan Gao Qisheng, dia segera bergegas bersama orang-orang dan mulai merebut pecahan jiwa es. Ji Yun dan Lao Sun juga bergegas. Dev ingin menghentikannya, tetapi dihadapkan dengan sumber daya berkualitas tinggi, bahkan jika Dev mencoba menghentikannya, dia akan tidak dapat menghentikannya. Dev melihat bahwa beberapa orang dari aliansi penyegel iblis telah menguasai suatu tempat, dan seseorang memperingatkan seseorang untuk mengambil pecahan jiwa es. Keluarga Ning juga menguasai suatu daerah dan mulai mengambil pecahan jiwa es, mengabaikan perkelahian para kultivator lainnya. Perhatian Dev bukan pada pecahan es, tetapi pada para kultivator yang meninggal secara tragis di tanah. Dia melihat bahwa tubuh para kultivator yang meninggal secara tragis ini semuanya memancarkan cahaya putih, dan kemudian cahaya itu perlahan melayang ke udara dan menghilang. Melihat seorang kultivator yang baru saja mati, Dev melompat dan mendarat di depan kultivator itu. Tepat ketika kultivator mati memancarkan cahaya putih redup, Dev tiba-tiba menggenggamnya dengan satu tangan, diikuti oleh seni konsentrasi. Kekuatan isap yang sangat besar benar-benar menyedot cahaya putih ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, Dev tertegun sesaat, matanya membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dev bergumam pada dirinya sendiri. Ternyata cahaya putih ini bukanlah jiwa, melainkan kultivasi seumur hidup dari para kultivator ini. Seni konsentrasi Dev dapat menyerap kultivasi orang lain, tetapi hanya jika pihak lain masih hidup. Selain itu, di dunia surga dan manusia, banyak kultivator memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi, dan itu juga kadang-kadang sangat menyulitkan dan menyusahkan Dev. Jadi Dev tidak pernah menggunakan metode ini untuk berkultivasi, apalagi menunjukkan keahliannya di depan semua orang. Tetapi sekarang semua kultivator ini telah meninggal. Mengapa mereka masih berkultivasi setelah kematian? Anda harus tahu bahwa jalan kultivasi akan menghilang setelah kematian, dan tidak mungkin dipertahankan. Tetapi kultivator yang mati ini mempertahankan basis kultivasi mereka dan mengubahnya menjadi cahaya putih yang melayang ke udara lalu menghilang. Ini sangat mengejutkan Dev.